perkenalkan, nama saya Juwita Sapna Nasution, NIM 24190. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasikan masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap pertama dalam serangkaian tahapan penelitian. Oleh karena itu, identifikasi masalah merupakan tahapan kualitas masalah yang diteliti. Masalah-masalah yang dirasakan muncul dalam pembelajaran perlu diidentifikasi dan ditetapkan kelayakannya dan kepentingannya untuk dipecahkan terlebih dahulu. Pada tahap ini yang penting adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai masalah aktual yang dialami dalam pembelajaran atau masalah lain yang terkait dengan manajemen kelas, iklim belajar, proses pembelajaran sumber belajar, dan pengembangan diri peserta didik. Permasalahan aktual tersebut kemudian dijabarkan ke dalam topik-topik yang lebih operasional. Biasanya, prosedur inilah yang disebut dengan tahap identifikasi masalah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai mengidentifikasi masalah. Terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan di dalam identifikasi masalah PTK. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, masalah yang akan dijadikan topik PTK benar-benar muncul dalam pembelajaran. Kedua, penting dan bermanfaat untuk memecahkan masalah dan meningkatkan mutu pembelajaran. Ketiga, adanya alasan rasional, logis, dan sistematis yang mendasari perlunya penelitian tersebut dilakukan. Keempat, masalah tersebut real dan problematika yang memerlukan pemecahan dengan segera. Kelima, masalah tersebut berada dalam jangkauan tugas guru yang dapat dihadapi secara proporsional dan profesional. Setelah mengetahui kriteria yang dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tuliskan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan. Kedua, tuliskan semua masalah yang dirasakan dan dihadapi dalam pembelajaran. Ketiga, pilah dan kelompokkan masalah yang sesuai dengan jenisnya. Catat jumlah peserta didik yang mengalaminya dan frekuensi timbulnya masalah. Keempat, urutkan masalah yang sesuai dengan kepentingannya untuk dipecahkan dan ditindaklanjuti. Kelima, pilih dan tetapkan masalah yang paling penting dan mendesak untuk dipecahkan. Masalah yang terpilih inilah yang merupakan cikal bakal PTK untuk menciptakan perbaikan berkesinambungan. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis dan merumuskan permasalahan PTK. Kegiatan menganalisis masalah dalam penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan langkah yang harus dilakukan guru setelah melakukan identifikasi masalah. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau yang disebut juga dengan refleksi, dan dapat pula mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, atau daftar nilai, serta persiapan mengajar atau bahkan mungkin bahan pelajaran yang kita siapkan. Nah, analisis masalah ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk mendapatkan kejelasan masalah yang sesungguhnya. Nah, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa melalui identifikasi masalah, biasanya guru menemukan beberapa masalah dalam pembelajaran. Nah, analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri atau dengan melakukan refleksi diri. Di sini guru dapat mengajukan pertanyaan seperti, apakah ketidaktertarikan siswa tersebut berlaku pada semua materi pelajaran atau hanya pada materi-materi tertentu? Dan apakah materi pelajaran yang tidak menarik ataukah cara penyampaian guru yang membuat siswa tidak tertantang, bahkan mungkin membuat siswa merasa jenuh? Nah, yang kedua yaitu untuk menemukan kemungkinan faktor penyebab. Nah, dengan melakukan analisis masalah secara cermat, di samping dapat menjadikan masalah semakin jelas serta spesifik, juga sekaligus dimungkinkan menemukan faktor-faktor penyebab munculnya masalah tersebut. Untuk menemukan faktor penyebab dalam kegiatan analisis masalah,
Di sini ada dua cara yang dapat dilakukan guru. Nah, cara pertama yaitu merenungkan kembali masalah tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh diri sendiri. Nah, contohnya yaitu, apakah cara saya menjelaskan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa? Dan apakah penjelasan yang saya berikan sudah cukup disertai dengan contoh-contoh? Nah, cara yang kedua, untuk menemukan faktor penyebab munculnya suatu masalah, kita juga dapat bertanya kepada siswa, baik dengan menggunakan wawancara maupun memberikan pertanyaan seperti kuesioner. Nah, pertanyaan sederhana yang dapat kita ajukan kepada siswa itu bisa seperti, apakah kamu mengerti pelajaran yang dijelaskan oleh guru? Atau apa tanggapanmu tentang cara guru menjelaskan materi pelajaran? Nah, yang ketiga itu ada menentukan kadar permasalahan. Nah, untuk membantu mempertajam analisis masalah, guru dapat menganalisis beberapa komponen berikut. Yang pertama, yaitu menganalisis daftar hadir siswa. Yang kedua, menganalisis daftar nilai siswa untuk menemukan bagaimana hasil belajar mereka peroleh. Dan yang ketiga itu menganalisis tugas-tugas yang diberikan kepada siswa beserta bahan ajaran yang dipakai. Apakah tugas-tugas dan bahan pelajaran tersebut sudah cukup menantang atau membosankan. Yang keempat yaitu menganalisis balikan, yaitu feedback yang diberikan guru terhadap pelajaran siswa. Baiklah, perkenalkan nama saya Dini Natasha dengan NIM 2041945. Di sini saya menjelaskan tentang merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah, sebuah masalah pada umumnya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang menggambarkan sesuatu yang diinginkan dipecahkan atau dicari jawabannya melalui penelitian. Dalam hal ini, penelitian tindak kelas, masalah yang dihadapi guru mungkin sangat luas. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan pada masalah yang mungkin dapat ditanggulangi dan yang memang memerlukan prioritas untuk ditangani. Dalam hal ini, ada perlu mengingatkan kembali rambu-rambu pemilihan masalah yang dapat dijadikan fokus penelitian tindakan kelas atau yang dapat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas selanjutnya. Masalah perlu dijabarkan atau dirincikan secara operasional agar rencana perbaikannya dapat lebih terarah. Misalnya masalah tugas dan bahan belajar yang bagaimana yang dapat meningkatkan motivasi siswa dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Bagaimana frekuensi pemberian tugas yang dapat meningkatkan motivasi siswa. 2. Bagaimana bentuk dan materi tugas yang memotivasi. 3. Bagaimana syarat bahan belajar yang menarik. 4. Bagaimana kaitan materi bahan belajar dengan tugas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi menetapkan masalah dalam PTK. Bagaimana menetapkan masalah dalam PTK? Yang pertama, identifikasi dan kumpulkan semua permasalahan yang terjadi pada pembelajaran yang biasa dilakukan. A. Permasalahan harus dialami sendiri oleh guru dan siswa yang bersangkutan, bukan pihak lain, misalnya guru lain, kelas lain, atau sekolah lain. Masalah yang dipilih juga tidak terlalu sederhana, tapi juga tidak terlalu rumit. Terima kasih. Baiklah, saya Tiara Junita, NIM 204190037 akan melanjutkan menjelaskan menetapkan masalah dalam PTK. 2. Tetapkan tingkat kepentingan emergensi masalah. A. Masalah dianggap genting bila masalah tersebut dapat mengakibatkan masalah lain yang lebih besar jika tidak segera dipecahkan. B. Masalah dianggap penting bila masalah itu langsung berhubungan dengan kemajuan belajar siswa. 3. Pilih yang paling genting dan paling penting untuk dipecahkan.
A. Dua atau lebih masalah mungkin dapat dipecahkan dengan tindakan yang sama. B. Bisa terjadi masalah yang paling genting dan genting bagi yang satu, bukan menjadi masalah yang paling genting dan penting bagi guru yang lain. Yang pertama, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah dugaan guru tentang cara yang terbaik untuk mengatasi permasalahan di kelasnya yang didasarkan pada kajian berbagai teori. Hasil penelitian yang pernah dilakukan pada permasalahan yang serupa didiskusikan dengan rekan sejawat dan hasil refleksi pengalaman sendiri. Dengan mempertimbangkan hasil kajian, guru dapat memilih alternatif tindakan yang dianggap paling baik dan layak. Yang kedua, menganalisis kelayakan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan alternatif, tindakan yang dianggap paling baik dan layak di atas perlu dikaji kembali kelayakannya, dikaitkan dengan kemungkinan pelaksanaannya. Hal ini terutama dikaitkan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dan komitmen guru sebagai aktor pelaksana, karena pelaksanaan PTK memang harus tumbuh dari keinginan guru itu sendiri. Yang kedua, kemampuan serta kondisi fisik siswa dalam mengikuti pelaksanaan tindakan tersebut. Yang ketiga, ketersediaan sarana atau fasilitas yang diperlukan. Yang keempat, iklim belajar dan iklim kerja di sekolah. Apakah alternatif tindakan yang dipilih akan mendapat dukungan dari kepala sekolah atau rekan guru? Dengan melakukan berbagai kajian tersebut, diharapkan hipotesis tindakan yang kita pilih memang benar-benar yang paling baik dan juga layak. Setelah meyakini bahwa hipotesis tindakan atau rencana perbaikan yang akan kita gunakan itu sudah layak, kita perlu mempersiapkan diri untuk melaksanakan perbaikan, yaitu dengan 1. Menyiapkan pelaksanaan tindakan dengan cara A. Membuat rencana perbaikan pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilakukan. B. Menyiapkan sarana atau fasilitas pendukung yang diperlukan, misalnya alat peraga, meja, atau sarana lain yang diperlukan. Lalu yang ketiga, C. Menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan dengan proses hasil perbaikan, biasanya berupa tabel dan juga berupa diagram. Lalu yang D. Memantapkan keyakinan diri dengan mensimulasikan pelaksanaan tindakan dengan cara bekerja sama dengan rekan sejawat atau kepala sekolah. Lalu kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu melaksanakan tindakan. Setelah persiapan selesai, kini tiba saatnya guru melaksanakan tindakan dalam kelas yang sebenarnya. Agar pelaksanaan tersebut dapat berlangsung secara terarah, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip yang oleh Hopkins disebut sebagai kriteria PTK yang dilakukan oleh guru, antara lain yang A. Pekerjaan utama guru adalah mengajar. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu komitmen guru dalam mengajar. Guru tidak boleh mengorbankan siswa demi penelitian yang akan dilaksanakan dan harus mengutamakan siswa karena tujuannya memang memperbaiki proses dan juga hasil belajar dari siswanya. Yang B, cara pengumpulan dan perekaman data jangan sampai terlalu menyita waktu guru. Karena jika menyita waktu terlalu banyak, konsekuensi guru dalam mengajar akan terganggu. C, metodologi yang diterapkan harus fleksibel atau handal. Lalu yang D, masalah yang ditangani harus sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru. Dan yang E, guru harus memperhatikan berbagai aturan atau etika yang terkait tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, harus mendapat dukungan dari seluruh personal di sekolah tempat guru tersebut mengajar, yaitu mempunyai persepsi yang benar tentang PTK dan apa yang ingin dicari melalui PTK.